yang kita baca ini adalah menggambarkan dua gereja. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan gereja manakah kita. Ini pasti akan terjadi. Dan sebelum kita telah mendengar atau kita semakin mempelajari, kami undang seorang guru dari antara kaum ibu. Dengan hormat yang semua Matius pasal 24 ayat 34 dan 35. Matius 24 ayat 34 dan 35 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Jadi sudah jelas dalam Matius pasal 24 ayat 24 sampai 35 sudah jelas dikatakan di situ. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi hanya firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang boleh tinggal tetap. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara atau kita semua boleh memiliki firman Tuhan itu menjadi harta kekayaan bagimu, firman yang ada di dalam dirimu itulah yang menjadi milikmu, itulah menjadi membuat saudara dan saya akan kekal. Langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu, tetapi hanya firman yang tetap. Jadi kalau memang dunia ini pasti akan lenyap, berlalu semua, hanya firman yang tetap, maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin belajar dan marilah kita semakin bergumul, memperhatikan, mempelajari, dan melakukan akan kebenaran firman. Kita kembali kepada ayat yang tadi, Matius pasal 25 ayat yang ke-31 mulai. Apabila Anak Manusia datang, kemuliaannya dan semua malaikat. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat dia dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta. Dia akan bersemayam bersama malaikat. Untuk apa? Judul firman Tuhan ini, kalau kita baca di atasnya, penghakiman terakhir. Inilah berikut. Jadi memang saya mulai dari pujian tadi sampai sekarang betul saya sangat heran. Karena kata-kata pujian, penyembahan yang dibawakan oleh ibu pemimpin pujian selalu mengatakan Aisyah. Betul, saya belum pernah komunikasi dengan ibu Thomas mengenai akibat kita hari ini. Hanya ya hari minggu yang lalu saya katakan nasi Thomas yang akan mengikuti. Tetapi menurut saya tanpa diatur oleh manusia atau diatur oleh siapapun, ya, pujian yang telah disampaikan di pokok tadi semua berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Dan betul searah lagi dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini akan tiba saatnya. Ayat yang 22 dikatakan di sini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Inilah yang kami katakan tadi, menggambarkan dua gereja. Ada gereja yang di sebelah kiri dan ada juga gereja yang di sebelah kanan. Itu di hari penghakiman semua akan dikumpulkan. Menurut firman Tuhan ini, semua akan dikumpulkan. Dan sesudah dikumpulkan oleh Yesus beserta malaikat-malaikat Tuhan,
kambing kita perhatikan kambing. Biasanya kambing tidak seberapa lama sesudah lahir dari induknya, tanda-tanda tanduk sudah ada. Hidup kan enak, hidup mas. Atau mulai ini siapa terinya, nama pertumbuhan di tanah. Itu kambing. Dan sesudah beberapa bulan, tanduknya diangkat. Gitu kan? Tetapi ingat kalau domba kecuali domba jantan, dan domba jantan di sini kalau memang ada waktu selalu dipisah dari domba betina. Kenapa domba jantan itu dipisah? Karena tanduknya. Jadi mari kita pelajari, kambing ini adalah berbicara mengenai gereja yang tidak benar, atau gereja yang tidak akan menerima janji Tuhan yang akan memasuki kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan. Tadi kami sudah katakan kambing itu mulai dari tumbuh lahir dia sudah kelihatan ada tanda-tanda dia akan menang. Coba perhatikan kalau domba tidak ada. Tahun 70, puluhan tahun kami memelihara domba. Tidak ada. Tetapi kambing sesudah lahir tidak beberapa lama dia sudah kelihatan ada tanduk. Artinya ada jiwa perawat. Artinya ada jiwa penantang. Itulah kambing. Yang kedua, kambing. Biasanya kambing, lihat, kambing susah dikembangkan. Contohnya ada kambing kita 10 ekor. Lebih susahnya kita mengembangkan kambing 10 ekor daripada domba 40 ekor. Karena kambing jarang sehat. Itulah kambing. Masih buat belanda luar biasa kambing. Gaya ada hidup di hampir do anak-anak masih buat belanda. Itu kambing. Makanya biasanya saya sudah perhatikan ini dulu, dan sekarang juga pasti terjadi seperti itu. Kambing itu biasa ada keributan. Kenapa? Anaknya jauh. Maka dia selalu berteriak-teriak, keributan ada. Coba domba. Domba jarang ditinggalkan anaknya sampai jauh. Tetap dekat pada induknya. Itu domba. Dan kambing itu, I don't know I have to mana orang jika di mana seperti mana. Siapa kamu nak mau 10 ekor? Aku pernah nak buat orang kambing. Siapa kamu nak 2 ekor? Tinggal dia. Dia nak usah. Aku domba tidak mau seperti itu. Itulah kambing. Saya masih buat belanda, masih buat rohana, itu kambing. Itu yang kedua. Yang ketiga, kambing. Biasanya kalau kita perhatikan kambing, ya kambing, kalau sudah hujan mau turun, dia hidup. Kenapa? Karena dia tidak tahan menghadapi hujan. Maka biasanya siapa yang memelihara kambing? Tolong ambil dulu kambing kita. Karena kambing itu pasti begitu gelisah, begitu berteriak, begitu susah sekali melihat kalau hujan sudah mau datang. Karena dia tidak tahan menghadapi hujan. Jadi artinya tidak sanggup menghadapi masalah, tidak sanggup menghadapi kesulitan. Dia selalu digoyahkan selalu masalah. Maka dia ribut, maka dia bersungut-sungut, maka dia banyak komentar dan lain sebagainya. Karena dia kambing. Itulah kambing. Tetapi domba, ingat, domba tadi sudah kami katakan, berpuluh tahun kami memelihara domba, sampai mati domba itu, domba betina tidak punya tangga.
lebih jauh, lebih enak kita untuk mengembalakan domba daripada kambing. Jangan meninggalkan. Jadi kalau memang kita perlu meneladani domba itu, semakin diberi sebuah hutan, pasti semakin menyatu. Amin. Pasti semakin ada kebersamaan. Kalau kita memang domba. Tetapi kalau kita belum mengerti atau belum memiliki rasa atau jiwa domba, ya susah untuk bersama. Susah untuk kita untuk sejalan, untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Tetapi apabila kita domba, pasti. Dan saya pernah rasakan, walaupun kita masih sedikit dibanding gereja yang lain, kalau menurut saya, kalau menurut perasaan saya, tidak adalah semua sudah belajar menjadi domba. Amin. Ada bukti-bukti saudara. Kita tidak seberapa kata sebenarnya, tetapi kehadiran kita sesudah corona ini, hanya minggu pertama kita yang di bawah 40. Tetapi sesudah itu, sampai hari ini saya rasa, tetapi ikut dengan bersama pemain global, jadi kurang. Sering, saya tidak tahu hari ini, karena anak-anak sekolah seperti si Herman, si siapa namanya, sudah pergi ke Medan. Jadi pasti hari ini kita juga lebih dari 40. Kenapa? Itu dibuktikan bahwa kita adalah belajar menjadi seekor domba yang mau taat, yang mau setia, yang takut kepada Bapa Allah. Haleluya. Itu dibuktikan. Coba kalau gereja yang masih jual kaki, coba bayangkan separuh dari yang ada jangan. Contohnya, kami bukan mencaci atau menghakimi, ya. Seperti gereja kita yang dombanya pasti ada rasa haus dan rasa takut, rasa taat kepada Bapa Allah yaitu Tuhan. Rasa rindu itu dikarenakan karena dia adalah domba. Tetapi kita, saya katakan lebih kuranglah kita lawan berkata. Itu pun sudah terhitung. Kita tahu kita, si masukan kita dulu, si murid dulu, satunya, dihitung mana yang tahu, ayat kali mana yang buat, alamnya ada bumi berdana, dan bumi itu lele, ada itu tidak begitu, ada itu hitam berapa puluhan. Jadi maksud saya di situ, Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin bergumul menunjukkan diri kita adalah domba. Jadi kalau kita sudah mempunyai jiwa moral yang baik yaitu domba, nanti sesuai dengan firman Tuhan yang kita telah baca di sini, nanti akan dipisah. Domba diseparakan. Itu
inilah saudara-saudara, kami sudah katakan tadi berbicara mengenai iman. Marilah Bapak Ibu Saudara, semakin kuatkan imanmu, yaitu rohanimu yang sanggup, yang tahan menghadapi segala macam. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau memang boleh seperti itu? Kita sudah berkata kayak kita sudah mendengar tadi dalam Matius pasal yang ke-25 ini dikatakan di sini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perhatikan ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah ini, jadi jelas ini adalah melaporkan dua gereja. Gereja yang berjual kambing dan gereja yang berjual domba. Jadi jelas kami sudah katakan tadi, pasti semua manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah yang sesulit-sulitnya akan terjadi. Kenapa? Iblis tidak senang ya orang Kristen berbagi dunia. Iblis tidak senang. Maka iblis selalu berusaha membuat suatu cara, bagaimana cara untuk mempengaruhi, untuk menarik dia, untuk menjatuhkan dia dari kebenaran. Tetapi domba, jelas kami sudah katakan tadi, selalu tenang menghadapi hujan selebat apapun. Selebat apapun. Karena kulitnya atau bulunya kuat menghadapi hujan dan menghadapi salju atau jin. Begitulah Bapak Ibu Saudara. Usahakan iman percayamu mampu menghadapi masalah. Kalau saudara atau kita semua sudah mampu menghadapi semua ini, itulah yang menentukan bahwa kita adalah domba. Jadi jelas ayat 33 di sini, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kirinya. Ya, mengulang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Kami ulang, perhatikan baik. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada yang di sebelah kanannya. Kalau yang di sebelah kirinya tidak disampaikan kata-kata yang seperti ini. Hanya dikatakan kalau dalam ayat lain, ambil tali, ikat dia, lemparkan ke dia ke dalam. Itu yang di sebelah kirinya. Tetapi kalau yang di sebelah kanannya sudah jelas di sini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Siapa yang berkata seperti itu adalah Yesus. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadi. Luar biasa. Saya tidak tahu persis bagaimana tempat kerajaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, kerajaan atau tahta kehidupan yang akan kita miliki sebentar itu dibuat dari emas. Luar biasa. Halamannya juga emas, semua yang menjadi emas. Ada dari antara perak dan lain sebagainya. Itulah tahta yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sejak dunia. Jadi siapa yang akan mewarisi atau yang boleh memasuki tempat itu adalah setiap orang yang di sebelah kanannya. Siapakah yang manusia atau orang yang boleh masuk ke dalam tempat yang di sebelah kanannya adalah domba. Siapakah domba itu? Kami sudah terangkan walaupun singkat, adalah orang yang sujud, adalah orang yang takut kepada Tuhan. Kita sudah membaca tadi dalam Matius pasal 24 ayat 34, langit dan bumi akan berlalu,
bahkan milenial. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Jadi kalau memang firman Tuhan itu boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiranmu, artinya mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Firman yang saudara miliki itulah yang membuat saudara ditempatkan di sebelah kanan. Mari kita baca dalam Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Perhatikan baik. Ratapan pasal yang ketiga. Kalau dalam bahasa daerah dengan ini bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Nah, perhatikan baik. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Nah, perhatikan kepada manusia, kepada setiap orang yang di sebelah kanannya, Allah menyampaikan kata-kata yang baik. Terimalah, hai kamu yang diberkati. Mahkota yang telah disediakan bagimu itu dikatakan keluar dari mulut Allah kepada orang yang di sebelah kanan. Tetapi apa yang dikatakan kepada orang yang di sebelah kirinya, ambil tali, ikat dia, lemparkan dia. Benar. Jadi benar, kata yang buruk dan kata yang baik yang pasti akan keluar dari mulut Allah. Jadi yang baik menurut dia. Jadi karena domba yang di sebelah kanannya itu adalah baik bagi Tuhan, maka dikatakan seperti, hai kamu yang telah diberkati, terimalah kerajaan surga yang telah dipersiapkan bagimu dari sejak dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini ditentukan oleh perbuatan kita masing-masing. Bukan ditentukan doa. Saya bukan berkata kita tidak perlu berdoa, tetapi doa kita harus sejajar dengan perbuatan. Sering kami katakan kalau kita baca dalam Mazmur 109 ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Mazmur 109 ayat 7. Apabila mereka di hati ini, biarlah mereka keluar karena bersalah dan doanya menjadi dosa. Siapakah itu? Kamu. Manusia yang selalu berjuang kambing, doanya selalu menjadi dosa. Maka dia
tahu apakah semakin memuncak atau masih biasa, saya tidak tahu. Tetapi jangan lupa, usahakan kata-kata yang baik dari mulut Tuhan untuk menolong saudara dan saya atau kita semua pasti akan terjadi. Tetapi bagaimana boleh jadi? Mengeluhlah kita karena dosa. Jangan mengeluh karena kurang keselamatan atau kurang kehidupan atau kurang ekonomi. Jangan dulu. Kita kembali kepada Matius pasal yang nomor 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan dipertambahkan bagimu. Jadi bangsa Israel begitu menderita karena mereka tidak mau mengeluh dosa yang mereka telah perbuat. Mereka tidak mau mengeluh karena pemberontakan mereka. Maka mereka begitu menderita. Maka mereka begitu tertindas. Maka jelas Firman berkata kepada mereka, bukankah dari mulut Allah akan keluar kata-kata buruk dan kata yang baik? Artinya Bapak Ibu Saudara, asal kita menjadi domba di hadapan Tuhan, kata-kata yang baik pasti akan kita dengar dan pasti akan kita terima. Seperti itulah setiap orang yang hidup dalam sebelah kanan Allah. Jadi nanti pada satu saat Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini akan terjadi. Semua bangsa yang ada di dunia ini, jelas menurut firman Tuhan, akan diundang yang masih hidup tadi. Kecuali yang sudah mati. Itu sudah jelas. Orang yang mati dalam iman masuk di dalam Firdaus. Orang yang mati dalam dosa masuk ke Gadis. Itu tidak diubah lagi. Karena perbuatan mereka sudah menentukan mereka masuk Gadis atau masuk Firdaus. Tetapi saudara dan saya yang masih hidup, seluruh dunia nanti pada waktunya akan diundang. Sesudah Yesus duduk di dalam tahta kemuliaannya bersama malaikat Tuhan, disitulah akan terjadi pemisahan. Kambing sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Bapak Ibu Saudara, dijual firman Tuhan, marilah kita semakin takut. Di sebelah kanan Allah itu ada kehidupan yang dekat. Di sebelah kanan Allah itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di sebelah kanan Allah itu ada tempat perlindungan secara jasmani apalagi rohani. Tetapi di sebelah kiri kutuk yang terjadi. Kutuk yang terjadi. Hindarilah kutuk, tetapi banguninlah Bapak Ibu Saudara untuk memasuki sebelah kanan Allah, untuk menerima kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dalam ayat yang ke-24. Dan maka itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Kepada siapa? Ini tidak boleh diganggu juga siapapun. Hanya kepada orang yang di sebelah kanannya Allah, yaitu orang yang taat kepada Tuhan, yaitu orang yang setia kepada Tuhan, yaitu yang orang yang mampu menghadapi masalah segala apapun untuk bertahan dalam kebenaran. Itulah domba. Maka disitulah atau kita kata-kata ini mau menerima yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, yang telah memberangkat oleh Tuhan kepada kita semua. Aku jelaskan apa yang betul-betul marilah semakin kita berdoa dan semakin kita berserah dan semakin siap kita diangkat oleh Tuhan ke tempat perlindungan, yaitu sebelah kanan Allah. Taat dan taat kepada Tuhan. Itulah firman